Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal termokimia. Dalam kalorimeter bom direaksikan 1,6 gram gas metana atau CH4 dengan gas oksigen sehingga terjadi kenaikan suhu sebesar 1,6 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter adalah 900 Joule per derajat Celcius, massa air dalam kalorimeter 100 gram, kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, berapakah besarnya entalpi pembakaran gas tersebut? AR C sama dengan 12 dan H sama dengan 1. Baik teman-teman, langkah pertama kita harus mencari mol dari CH4. Rumus mencari mol yaitu gram per ml. Massa yang diketahui atau massa dari CH4 yang diketahui dalam soal adalah 1,6 dibagi MR dari CH4 adalah 16 karena 12 ditambah 4 sama dengan 16. Maka 1,6 dibagi 16 sama dengan 0,1 mol. Yang kedua, kita mencari hasil dari Q reaksi. Nah, di sini rumus mencari Q reaksi adalah min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Kita jabarkan satu persatu rumus dari Q larutan dan Q kalorimeter. Rumus dari Q larutan yaitu M air dikali massa jenis air dikali kenaikan suhu ditambah rumus dari Q kalorimeter yaitu C besar atau kapasitas kalor dikali kenaikan suhu. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Nah, nilai dari M air yang diketahui dalam soal yaitu 100, massa jenis air 4,2 dan kenaikan suhu 1,6. Maka 100 dikali 4,2 dikali 1,6 ditambah nilai dari kapasitas kalor yaitu 900 dikali dari kenaikan suhu yaitu 1,6. Maka hasilnya 100 dikali 4,2 dikali 1,6 itu hasilnya 672. 672 ditambah hasil dari Q kalorimeter yaitu 900 dikali 1,6 yaitu 1440. Maka 672 ditambah 1440 hasilnya min 2112 Joule per mol. Nah, teman-teman, karena yang ditanya di dalam soal adalah berapakah besarnya entalpi pembakaran, maka kita menggunakan rumus delta H atau
entalpi reaksi sama dengan Q reaksi per mol. Nah, Q reaksi tadi sudah kita dapat hasilnya, yaitu min 2112 dibagi mol dari CH4, yaitu 0,1. Hasilnya min 2 dikali min 2112 dibagi 0,1 itu hasilnya min 21.120 joule per mol. Namun biasanya diubah dalam satuan kilojoule, maka hasilnya kita bagi 100, maka menjadi min 21,120 kilojoule per mol. Maka besar dari entalpi pembakaran gas CH4 dalam soal ini adalah min 21.120 joule per mol dalam satuan joule. Namun dalam satuan kilojoule yaitu min 21,120 kilojoule per mol. Sekarang kita masuk pada pembahasan soal kinetika kimia. Soalnya yaitu sebanyak 7 mol N2O5 dipanaskan dalam wadah 5 liter sehingga terurai sesuai reaksi 2 N2O5 menghasilkan 4 NO2 tambah O2. Dalam 20 detik pertama terbentuk 1 mol gas oksigen. Tentukan A. Laju penguraian N2O5, B. Laju terbentuknya NO2, dan C. Laju terbentuknya O2. Pertama, saya sudah menuliskan persamaan reaksi yang sudah dituliskan pada soal sebelumnya. Sekarang kita mau mencari mula-mula reaksi dan sisa. Dalam soal, mula-mula N2O5 sudah diketahui, yaitu sebesar 7 mol. Yang kedua yang diketahui yaitu mol reaksi dari gas oksigen sebesar 1 mol. Nah, mol mula-mula untuk ruas kanan itu tidak ada karena bertindak sebagai produk. Artinya pada awal reaksi mol mula-mula dalam produk itu belum terbentuk. Sekarang kita mencari mol reaksi dari N2O5, yaitu dengan cara mengambil koefisien N2O5 kita bagi dengan koefisien O2, yaitu berarti 2/1 dikali 1, yaitu mol reaksi dari O2. Hasilnya itu 2. Nah, sekarang kita juga mau mencari mol reaksi dari NO2. Mencarinya itu sama seperti kita mencari mol reaksi dari N2O5 dengan cara 4/1 dikali 1 sama dengan 4. Maka kita dapat menguranginya. 7 dikurang 2 sama dengan 5. 4 kita turunkan, 1 diturunkan. Sekarang kita masuk pada inti soal, yaitu laju penguraian N2O5. Laju penguraian N2O5, maka kita menggunakan rumus V N2O5 sama dengan konsentrasi N2O5 per waktu atau T. Nah, pada mol yang digunakan ini adalah mol hasil reaksi. Nah, mol hasil reaksi dari N2O5 adalah 2. Maka 2 per volume yang diketahui dalam soal yaitu 5 liter. Berarti 2/5 dibagi waktu yaitu 20. Maka 0,4 per 20 sama dengan 0,4 per 20 sama dengan 0,02 molar per detik. Jadi, laju penguraian untuk N2O5 adalah 0,02 molar per detik. Sekarang kita masuk pada bagian yang B, yaitu laju terbentuknya NO2. Nah, dalam mencari laju terbentuknya NO2, karena di atas kita sudah mengetahui atau
dari N2O5 sudah diketahui, maka dia dapat dijadikan patokan, yang artinya kita dapat menggunakan perbandingan koefisien. Maka perbandingan koefisien kita gunakan adalah, karena yang ditanya di sini adalah FNO2 atau laju terbentuknya NO2, maka kita menggunakan koefisien NO2 yaitu 4 per koefisien dari N2O5 yaitu 2. Teman-teman bisa lihat semua. Berarti 4 dibagi 2 dikali mol dari N2O5 yaitu sebesar 0,02. Maka 4 dibagi 2 dikali 0,02 itu hasilnya 0,04 molar per detik. Jadi, laju terbentuknya NO2 itu sebesar 0,04 molar per detik. Sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu laju terbentuknya O2. Dalam mencari laju terbentuknya O2 ini, sama pada saat kita mencari laju terbentuknya dari NO2, yaitu menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien dari O2 yaitu 1 per koefisien dari N2O5 yaitu 2 dikali mol dari N2O5 yaitu 0,02. Maka 1 dibagi 2 dikali 0,02 itu hasilnya 0,01. Satuannya itu molar per detik. Maka laju terbentuknya O2 yaitu 0,01 molar per detik. Jadi dapat disimpulkan bahwa laju pengurangan dari N2O5 sebesar 0,02 molar per detik, laju terbentuknya NO2 sebesar 0,04 molar per detik, laju terbentuknya O2 sebesar 0,01 molar per detik. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan soal yang terakhir mengenai kesetimbangan kimia. Soalnya yaitu sebanyak 7 mol gas NaCl terurai menurut reaksi 2 NaCl gas menghasilkan 2 NO gas tambah Cl2 gas. Pada keadaan setimbang terdapat 6 mol gas NO dan tekanan total adalah 1 atm. Nilai Kp untuk reaksi tersebut adalah, nah, yang diketahui dalam soal yaitu mol mula-mula dari NaCl yaitu 7 mol dan mol setimbang dari NO yaitu 6 mol dan tekanan total yaitu 1 atm. Yang ditanya di soal adalah nilai Kp. Di sini saya sudah menuliskan ulang kembali persamaan reaksi. Sekarang kita akan mencari nilai mol dari mula-mula, bereaksi dan setimbang. Di sini saya sudah mengisi mol mula-mula dari NaCl yang sudah diketahui pada soal di atas dan mol dalam keadaan setimbang NO. Nah, pada saat mula-mula, mol untuk ruas kanan tidak dapat ditentukan atau bernilai 0 karena bertindak sebagai produk, yang artinya pada awal reaksi produk tidak memiliki nilai. Jadi kita dapat menulisnya 0. Sekarang kita mencari mol bereaksi dari NO, yaitu dengan cara 0 ditambah berapa supaya hasilnya itu nanti 6. Nah, hasilnya itu harus 6 juga. Sekarang kita mau mencari mol bereaksi dari NaCl dengan cara menggunakan koefisien NaCl per koefisien NO dikali mol dari NO yaitu 6. Maka hasilnya itu akan menjadi 6. Nah, nantinya mol NaCl pada saat bereaksi ini akan menjadi min karena dia akan berkurang karena dia bertindak
berbanding terbalik dengan produk yang semakin lama akan semakin bertambah. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Sekarang kita mau bereaksi dari Cl2, yaitu sama seperti saat kita mau bereaksi dari NaCl, yaitu menggunakan koefisien Cl2 1 per koefisien NO 2 dikali mol NO. Hasilnya itu 3. Nah, pada saat setimbang hasilnya juga akan 3. Sekarang kita akan menghitung mol total. Nah, pada saat kita akan menghitung mol total, yang kita gunakan adalah mol dalam keadaan setimbang, yaitu mol dalam keadaan setimbang pada NaCl 1, pada NO6, dan pada Cl2 3. Jadi, hasil dari mol total adalah 10. Nah, sekarang kita akan mencari tekanan parsial masing-masing. Yang pertama, kita akan mencari tekanan parsial dari NaCl. Dengan rumus mol NaCl per mol total dikali tekanan total. Nah, mol NaCl yang digunakan itu mol pada saat keadaan bereaksi. Mol NaCl mol yang digunakan dalam mencari tekanan parsial adalah mol dalam keadaan setimbang, yaitu mol dalam keadaan setimbang NaCl adalah 1. 1 per mol total adalah 10 dikali tekanan total yaitu 1 atm. Hasilnya itu 1 per 10 atm. Sekarang kita mencari tekanan parsial dari NO, sama seperti pada saat kita mencari tekanan parsial dari NaCl. Nah, di sini saya sudah langsung mencari tekanan parsial dari NO dan Cl2. Teman-teman bisa melihatnya semua, di mana tekanan parsial dari NaCl akan menjadi 1 per 10 atm, tekanan parsial dari NO 6 per 10 atm, tekanan parsial dari Cl2 yaitu 3 per 10 atm. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Kp. Nah, karena wujud dalam reaksi di atas semuanya berwujud gas, maka terlibat dalam rumusan Kp. Sekarang kita akan mencari nilai Kp. Yang dimana rumus mencari Kp adalah tekanan parsial dari produk dibagi tekanan parsial dari produk pangkat koefisien dibagi tekanan parsial dari reaktan pangkat koefisien. Maka Kp sama dengan P NO pangkat 2 kali PCl2 dibagi P NaCl pangkat 2. Langsung saja kita masukkan data-datanya.
parsial dari NO yaitu 6/10 pangkat 2, tekanan parsial dari PCl2 3/10 dibagi tekanan parsial dari NOCl pangkat 2 yaitu 1/10 pangkat 2. Sekarang kita jumlahkan. Karena tekanan parsial NO pangkat 2 maka akan menjadi 36/100 dikali 3/10 dibagi 1/100. Nah, karena tekanan parsial pada NO dan NOCl berpenyebut sama yaitu 100, maka dapat disederhanakan. Yang tersisa tinggal 36, 3, 10, dan 1. Maka 36 dikali 3 itu 108. Dibagi 10, hasilnya 10,8. Dibagi 1 kembali akan menjadi tetap 10,8. Maka nilai Kp untuk reaksi 2NOCl menghasilkan 2NO tambah Cl2 adalah 10,8.